Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, hari kemenangan Kristus bagi kita semua. Tidak lupa juga saya mengucapkan selamat Paskah buat Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat GKRI Eklesia yang diberkati Tuhan. Juga terima kasih untuk Bapak Gembala GKRI Eklesia, Bapak Pendeta Samuel, majelis, dan juga seluruh jemaat yang boleh memberikan kepercayaan buat saya untuk berbagi kebenaran firman Tuhan pada minggu yang berbahagia ini. Baik Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sebelum kita membaca, merenungkan, belajar firman Tuhan, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu hari-hari yang telah lalu. Tangan Tuhan sungguh dahsyat luar biasa, menopang dan memberikan kami kekuatan, bahkan kemenangan demi kemenangan. Terima kasih buat hari yang indah ini Tuhan, hari kudus, hari mulia. Kami dipersatukan di dalam ibadah yang indah. Walaupun kami ada di rumah masing-masing, tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau Allah hadir, di mana nama-Mu dipanggil, diserukan, ditinggikan, diagungkan. Terima kasih Tuhan, Bapa yang baik. Sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Nyatakan isi hati-Mu, kehendak-Mu bagi kami semua ya Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pagi ini. Biarlah Tuhan memberikan pikiran yang jernih untuk mendengarkan firman-Mu, hati yang baik untuk mau belajar firman-Mu, dan hati yang mau menjadi pelaku dari firman-Mu. Demikian juga hamba-Mu Tuhan, tolong urapan Roh Kudus mengalir supaya dapat menyampaikan firman-Mu dengan benar, dan Tuhan juga menolong supaya kami semua dapat belajar bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat kami mengerti apa yang harus dimengerti, memahami apa yang harus dipahami, dan melakukan apa yang harus dikerjakan, sehingga hidup kami terus mengalami kemenangan yang dari Tuhan, terus memuliakan Tuhan, terus menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berfirmanlah, kami semua telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa kita mengalami kemenangan yang Tuhan berikan. Alkitab berkata, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tentu Anda bertanya, kemenangan dari apa? Salah satunya adalah kemenangan dari maut. Apa itu maut, saudara? Maut adalah terpisah dari Allah, binasa di dalam kekekalan. Orang yang tidak percaya kepada Yesus adalah orang yang akan menerima kebinasaan. Tetapi kita bersyukur bahwa kita dipanggil, dipilih, diselamatkan oleh anugerahnya, sehingga kita boleh mengalami kemenangan dari maut. Mengapa? Karena Yesus sudah bangkit. Dan karena Yesus sudah bangkit, maka kita semua memiliki iman, pengharapan yang tidak pernah sia-sia. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita membuka Alkitab kita akan membaca firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22. Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Demikianlah firman Allah. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dari pembacaan ini saya membawa kita pada sebuah tema, yaitu berkenan di hatinya, berkenan di hati Tuhan. Saudara, kita mau belajar dari kehidupan satu pribadi yang Alkitab nyatakan, firman Tuhan katakan bahwa dia seorang yang berkenan di hati Tuhan, yaitu Daud. Kita semua pasti sudah mengenal siapa Daud. Daud adalah seorang yang dikatakan berkenan
di hatiku, berkenan di hati Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya berdoa dan saya rindu supaya kita semua boleh memiliki kehidupan yang berkenan di hati Tuhan. Hidup yang berkenan di hati itu adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Bukankah itu yang menjadi kerinduan kita semua di tahun kebangkitan yang memuliakan Tuhan. Dan bagaimana kita memuliakan Tuhan? Kita mau belajar untuk hidup seperti Daud, berkenan di hati Tuhan. Nah, mari kita belajar menyelami kehidupan Daud satu persatu. Ada beberapa hal di sini yang mau saya bagikan buat kita untuk kita bisa melihat bagaimana hidup Daud berkenan di hati Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, mengapa Daud dikatakan seorang yang berkenan di hati Tuhan? Karena Daud mengandalkan Tuhan. Saya ulangi, Daud berkenan di hati Tuhan karena Daud mengandalkan Tuhan. Di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 45, 1 Samuel pasal 17 ayat 45 dikatakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam pembacaan ini kita tahu sama-sama bahwa ketika bangsa Israel ketakutan melihat Goliat, tidak berani menerima tantangan dari Goliat, lalu Daud datang turun di medan pertempuran menantang Goliat. Tentu kita berpikir bahwa bagaimana mungkin Daud sanggup mengalahkan Goliat, sebab memang dari berbagai sisi tidak ada kemungkinan Daud dapat mengalahkan Goliat. Postur tubuhnya kecil, Goliat dikatakan raksasa dari Filistin. Pengalaman perang pun Daud tidak punya, dan masih banyak segi-segi yang lain. Tetapi satu hal di sini kita melihat bahwa Daud tidak takut. Daud bersandar penuh kepada Tuhan. Dengan iman percayanya, Daud berani menantang menantang Goliat dengan nama Tuhan semesta alam. Dan kita melihat cerita akhirnya, Daud dapat mengalahkan Goliat. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ini perkara yang penting. Bagaimana Daud berkenan di hati Tuhan, karena Daud mengandalkan Tuhan. Zaman sekarang memang sudah tidak ada Goliat lagi. Tetapi satu hal, bahwa tantangan hidup yang dihadapi oleh seluruh manusia di muka bumi ini, itu seperti menghadapi Goliat yang besar. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kita punya iman seperti Daud, kita tidak akan pernah takut menjalani hidup ini. Mengapa? Sebab kita percaya bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Dia bersama dengan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia menyadari betul bahwa tanpa Tuhan dia tidak bisa mengalahkan Goliat. Tetapi Daud yakin dan percaya bahwa bersama dengan Tuhan semesta alam, Allah Israel itu, dia mampu mengalahkan Goliat. Dan Allah membuat dia berhasil mengalahkan Goliat. Nah saudara yang dikasih Tuhan, sebagai anak Tuhan kita harus belajar dari Daud, di mana waktu keadaan yang terdesak, dalam keadaan yang terjepit, kita harus tetap ambil keputusan untuk mengandalkan Tuhan lebih dari segalanya. Percayalah bahwa Tuhan tahu apa yang sedang kita alami, dan percayalah bahwa Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar yang terbaik asal kita tetap percaya kepadanya, tetap teguh mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau hari ini saudara diberkati Tuhan, berhasil dalam pekerjaan, usahamu, dalam segala hal, tetap rendah hati, tetap terus mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Itu yang dikehendaki Tuhan, dan itu yang berkenan di hati Tuhan. Lalu yang kedua Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita melihat bahwa bagaimana Daud menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hati Tuhan. Di dalam Mazmur 119 ayat 164 dikatakan di sana, Mazmur 119 ayat 164, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau karena hukum-hukummu yang adil. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apa artinya ini bagi kita?
Kita melihat bahwa Daud itu adalah orang yang bukan pengangguran. Dia seorang raja. Dia seorang yang pasti sibuk di dalam mengurus kerajaannya. Dia seorang raja yang tidak menganggur. Banyak pekerjaan yang harus dia selesaikan. Banyak hal yang harus dia buat. Tetapi satu perkara, dia punya komitmen untuk menyediakan waktu kepada Tuhan, di mana di sana dia dapat terus membangun hubungannya dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan, baik itu lewat doa, lewat pujian penyembahan, dan juga lewat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bukankah itu yang dilakukan oleh Daud selama ini? Dan itulah yang membuat Daud berkenan di hati Tuhan. Dia terus berusaha, dia terus menyediakan waktunya dengan Tuhan, dan dia lakukan itu semua dengan konsisten. 7 kali dalam sehari disebutkan. Ini bicara tentang sesuatu yang dilakukan dengan tekun, dengan setia. Dan hasilnya Daud betul-betul memperoleh perkenanan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, seseorang berkata bahwa seseorang yang berlutut di bawah kaki Tuhan sebelum memulai segala sesuatu adalah seorang yang sanggup berdiri menghadapi segala hal dalam kehidupan yang akan dia jalani satu hari yang akan dia kerjakan. Itu mengajarkan kepada kita bahwa hidup ini harus selalu bersama dengan Tuhan. Jadi sediakan waktu dengan Tuhan. Mungkin selama ini kita kurang memiliki persekutuan dengan Tuhan. Kita bersyukur bahwa di masa pandemi ini ada begitu banyak waktu untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Mari pergunakan waktu itu dengan baik. Mari pergunakan waktu yang Tuhan berikan untuk kita makin dekat, melekat, intim dengan Tuhan. Alkitab berkata yang hatinya teguh, yang hatinya melekat pada Tuhan, dia akan melindungi, dia akan menyertai dan menjaganya. Mari Bapak Ibu Saudara, sediakan waktu untuk Tuhan di dalam hidupmu. Yang selanjutnya, bagaimana hidup berkenan di hati Tuhan. Di dalam Mazmur 51 ayat 2 sampai 5. Mazmur 51 ayat 2 sampai 5 dikatakan, ini merupakan doa pertobatan Daud atas dosa yang dia lakukan. Dikatakan di sana, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, yang selanjutnya, bagaimana Daud hidup berkenan di hati Tuhan. Karena Daud adalah pribadi yang mau mengakui kesalahannya. Daud adalah pribadi yang mau dikoreksi, mau ditegur, mau dinasehati, bahkan juga mau memperbaiki dirinya. Ketika dia jatuh dalam dosa dengan Batsheba, dia ditegur oleh Nabi Nathan. Daud merendahkan hatinya. Daud mau ditegur dan mau bertobat, mengakui dosanya, dan akhirnya Daud menerima pemulihan dari Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, biasanya ketika seseorang memiliki jabatan yang tinggi, ketika seseorang memiliki segala sesuatu yang dia punya, sulit orang seperti ini menerima teguran, sulit untuk dinasehati, bahkan tidak mau disalahkan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita tahu Daud adalah seorang raja yang berkuasa penuh, seorang yang punya segala-galanya. Tetapi ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan atas dosa yang sudah dia lakukan, apa yang dilakukan Daud? Daud mengakui dosanya. Daud bertobat dari dosanya. Itu bicara apa? Daud seorang pribadi yang rendah hati, yang mau ditegur. Marilah kita juga memiliki karakter seperti ini. Menjadi orang yang mau dinasehati, menjadi orang yang mau dikoreksi, tidak egois, tidak keras hati. Bukankah kita berkata pada hari ini, jikalau engkau mendengar suara Tuhan Allahmu, jangan keraskan hatimu. Mari kita menjadi orang yang terbuka, orang yang mau dikoreksi, dibentuk oleh firman Tuhan. Dikatakan bahwa firman Allah itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan juga mendidik orang dalam kebenaran. Ini semua bisa terjadi ketika seseorang memiliki hati yang mau rendah hati untuk ditegur, untuk dinasihati, dan mau bertobat. Jangan lagi kita menjadi orang yang terus mempertahankan
kesalahan kita. Terus kita mau berusaha dengan segala daya upaya untuk menutupi dosa kita. Tetapi mari kita mau datang kepada Tuhan. Karena Alkitab berkata jikalau kita mengaku dosa kita, maka Allah itu setia dan adil. Ia akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud berkenan di hati Tuhan karena Daud sadar betul akan kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Mazmur 139 ayat 7. Mazmur 139 ayat 7. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini kita belajar bahwa Daud menyadari bahwa dimanapun Daud ada, dimanapun Daud melangkah di dalam kehidupannya, di sana ada Allah, di sana ada Tuhan yang selalu bersama dengan dia. Dan ini memberikan satu gambaran bagi kita bahwa Daud menyadari betul kehadiran Tuhan di dalam hidupnya dan mengajak kita untuk terus menghargai, menghormati kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Marilah kita belajar menghormati kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita, bahkan tinggal di dalam kita. Bagaimana ketika kita di dalam kehidupan ini menghadapi berbagai pilihan-pilihan, di mana di sana integritas iman kita mengalami tantangan dan ujian untuk berani tidak kompromi dengan dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang berkenan di hati Tuhan adalah orang yang berani berkata tidak terhadap dosa. Ketika dia berada dalam satu keadaan yang bisa berbuat dosa, ada satu situasi di mana dia juga mampu untuk berbuat dosa, ada modal untuk berbuat dosa, tetapi dia berani berkata tidak. Kenapa? Karena dia tahu bahwa ada Allah yang bersama dengan dia. Inilah yang menjadi hal yang penting. Kesadaran akan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita biarlah mendorong kita untuk tetap hidup takut akan Tuhan. Hal yang juga bisa kita lihat bahwa kesadaran akan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita saat kita datang beribadah kepada Tuhan. Bagaimana situasi kita? Bagaimana kita menghargai kehadiran Tuhan dalam hidup kita saat kita beribadah? Seperti waktu kita di gereja dan saat kita ada di rumah, apakah sama keadaannya? Bagaimana waktu kita dalam ibadah tatap muka? Apakah kita tetap memberikan yang terbaik buat Tuhan? Sama seperti di gereja, seperti itu juga yang kita lakukan di rumah kita masing-masing. Bagaimana saat ini saudara sedang beribadah? Apakah saudara mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, dengan performance yang baik, dengan hati yang baik, dan segalanya yang terbaik saudara sudah persiapkan? Saat engkau beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, dengarkan firman Tuhan, apakah tetap dengan kualitas yang sama? Itu merupakan salah satu bentuk kita menghormati kehadiran Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari hargai dimanapun Tuhan berada. Karena di sana engkau pasti akan melihat berkat Tuhan di dalam hidupmu. Yang terakhir di dalam 1 Samuel pasal 26 ayatnya yang ke-23. 1 Samuel 26 ayat 23. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang, sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku. Tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang terakhir, Daud berkenan di hati Tuhan karena Daud terus belajar untuk menghormati otoritas di atasnya. Kita sama-sama tahu bahwa Daud pada waktu dia belum menjadi raja, dia adalah seorang bawahan. Dia punya raja yang bernama Saul. Dan kita sama-sama tahu bahwa Saul juga adalah raja yang dipilih oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan untuk memimpin Israel pada waktu itu. Tetapi dalam perjalanan kepemimpinannya, Saul melakukan banyak hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Bahkan Saul begitu membenci Daud sehingga Saul terus mengejar Daud, berusaha untuk menangkap Daud dan ingin membunuhnya, melenyapkan Daud. Tetapi bagaimana kita melihat ketika
Daud punya banyak kesempatan, banyak peluang untuk melakukan pembalasan terhadap apa yang dilakukan Saul bagi dirinya. Bahkan ada dorongan-dorongan yang kuat dari orang-orang sekitarnya untuk melakukan pembalasan itu. Tetapi Daud memutuskan untuk tidak melakukannya. Mengapa? Karena Daud menghormati otoritas urapan yang Tuhan berikan kepada Saul. Walaupun kita sama-sama tahu dalam perjalanan kehidupan Saul dikatakan bahwa roh Tuhan sudah meninggalkan Saul. Tetapi dalam hal itu pun Daud tetap menghormati. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita juga belajar seperti Daud, menghormati otoritas di atas kita. Siapa otoritas di atas kita di dalam kehidupan iman kerohanian kita? Yaitu gembala yang menggembalakan saudara, pemimpin rohani saudara. Dalam hal ini adalah gembala gereja lokal di tempat di mana saudara beribadah, saudara berbakti, saudara melayani, saudara bertumbuh di dalam kehidupan rohani saudara. Di sanalah saudara terus belajar mengembangkan kehidupan untuk menghormati pemimpin rohani saudara. Dalam hal ini adalah gembala saudara. Ada 3 cara saudara bisa menghormati mereka. Yang pertama, dengarkan apa yang mereka sampaikan. Dengarkan dengan sungguh-sungguh firman Allah yang mereka sampaikan. Sebab saya yakin dan percaya bahwa gembala saudara pasti akan membimbing saudara untuk menjadi orang percaya yang terus semakin hidup memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Gembala saudara pasti adalah gembala yang akan membawa saudara menjadi orang yang berkarakter Kristus. Jadi dengarkan firman yang dia sampaikan. Dan pada waktu engkau mendengarkan, berikan hati yang mau dibentuk, hati yang mau dinasehati, supaya di sana engkau boleh terus bertumbuh. Dengarkan apa yang dia sampaikan. Lalu yang kedua, dukung dia, berikan dukungan yang penuh di dalam bersama-sama menata layani pekerjaan Tuhan yang ada di tempat di mana saudara ada saat ini. Jangan tinggalkan tempat itu. Tuhan inginkan saudara tetap terus tertanam di gereja lokal di mana saudara berada. Teruslah tertanam, teruslah bertumbuh, teruslah berbuah di sana. Jangan tinggalkan. Dan salah satu bentuk dukungan juga yang bisa saudara berikan terhadap gembala saudara, bukan soal hal keuangan atau hal yang lain, tapi berikan dukungan dengan satu juga, jangan pernah membanding-bandingkan dia dengan hamba-hamba Tuhan yang lain. Mengapa saya berkata demikian? Karena setiap orang punya panggilan yang istimewa. Allah memanggil setiap orang dengan cara istimewa dan caranya yang unik. Setiap orang punya karakter yang unik. Jangan pernah membanding-bandingkan cara dan gaya apa yang dilakukan oleh gembala saudara dengan orang lain. Karena semuanya tetap adalah milik Tuhan. Paulus, Apolos, Petrus, semua adalah hamba-hamba Tuhan. Yohanes, Yakobus dan sebagainya, semua adalah hamba-hamba Allah. Mereka juga punya karakter tersendiri, dan mereka juga tetap dipakai Tuhan. Pengurapan Tuhan juga tetap ada di atas mereka. Jadi dukung mereka dengan antusias, dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Bersama-sama membangun pelayanan gereja lokal yang sudah dipercayakan bagi saudara. Mari dukung gembala saudara, bersama-sama bergandeng tangan untuk melayani Tuhan. Karena yang paling utama saudara, bukan soal bagaimana gedung gereja ini semakin lebar dan besar, bukan soal bagaimana fasilitas gereja ini semakin lebih baik, bukan berarti tidak perlu, tetapi bukan itu yang menjadi utama di dalam kita mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Hal yang utama dan terutama adalah bagaimana hidup saudara dan saya semakin hari semakin berkarakter Kristus, menjadi seperti Kristus. Karena itulah yang Tuhan rindukan. Dan melalui gembala saudara, Tuhan menyampaikan maksud-maksud dan tujuannya menuju kepada kehendaknya. Itu saudara. Lalu yang ketiga, doakan gembala saudara, doakan dia, doakan keluarganya. Karena gembala saudara, keluarganya itu juga sangat membutuhkan dukungan doa saudara.
Dia perlu dukungan doa saudara. Karena dia juga manusia biasa, yang juga pasti juga mengalami pergumulan yang juga sama saudara. Mari doakan dia, doakan agar gembala saudara diberikan hikmat, diberikan kuasa Allah untuk dapat melayani Tuhan, melayani saudara dengan setulusnya, dengan benar sesuai kehendak Tuhan. Tuhan berikan visi yang baru, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan terobosan-terobosan di dalam melayani Tuhan, menatalayani pekerjaan Tuhan yang dipercayakan di tempat di mana saudara berada. Dukung dia dalam doa. Jadi 3 hal, yaitu dengarkan apa yang dia sampaikan dengan sungguh-sungguh, lalu dukung dia, lalu doakan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, inilah cara kita menghormati otoritas yang ada di atas kita, khususnya gembala atau pemimpin rohani yang ada di dalam hidup saudara. Puji Tuhan, kita sudah belajar tentang bagaimana langkah hidup yang berkenan di hati Tuhan, seperti Daud. Saya berdoa supaya semua jemaat Tuhan, saudara semua jemaat GKRI Eklesia, semua menjadi jemaat yang berkenan di hati Tuhan. Pelayananmu berkenan di hati Tuhan. Semua yang kau kerjakan buat Tuhan, semua sungguh-sungguh berkenan di hati Tuhan. Dan itu yang disebut memuliakan Tuhan. Maju terus di dalam Tuhan. Doa saya menyertai saudara, tetap kuat, tetap teguh bersama Yesus yang memberikan kita kemenangan. Semuanya dapat kita lakukan. Tuhan menolong kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Firman-Mu telah hamba-Mu sampaikan, dan biarlah Tuhan Kau dapati dan Engkau ajari kami terus untuk terus memiliki hati yang Tuhan kehendaki. Biarlah kami boleh belajar memiliki hati yang berkenan di hati-Mu. Bawa hidup kami terus memuliakan Tuhan. Ajar kami terus mengandalkan Tuhan, menjadi pribadi yang mau dinasihati, ditegur, mau bertobat atas segala dosa pelanggaran kami, menjadi pribadi yang menghormati otoritas di atas kami, menjadi pribadi yang belajar untuk memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau berkati jemaat GKRI Eklesia. Engkau berkati pengurus majelis, terutama juga hamba Tuhan Gembala Sidang Bapak Pendeta Samuel. Tuhan terus pakai dia, keluarganya Tuhan berkati. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya hamba berdoa lewat kehidupan seluruh jemaat, pengurus dan hamba-Mu ini, GKRI Eklesia menjadi jemaat yang Tuhan berkati dan menjadi berkat, berdampak bagi banyak orang, membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang sudah diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya. Sampai berjumpa kembali. Puji Tuhan. Amin.